Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semuanya, pemirsa Kaltara TV dan pendengar radio Kaltara di mana saya berada. Senang sekali pada kesempatan sore hari ini kita kembali bertemu dalam sebuah dialog yang tentu saja seputaran dengan masalah pemilu, pilkada yang sebentar lagi kita akan sonsong. Nah, untuk membahas dinamika peranan daripada pelaksana pemilu dalam hal ini telah hadir di studio kita yang terbuka ini, di alam terbuka di Sasana Taman Tanjung Selor, tepatnya di kota Tanjung Selor. Kita sudah kedatangan tamu yang terhormat, yakni Bapak Dr. Rustam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat, Bung. Iya. Pemirsa, kita sebentar lagi kita akan berbincang sedikit tentang masalah dinamika yang terjadi ataupun program-program yang terlaksana dalam beberapa hari kebelakang ini terkait masalah tugas dan wewenang fungsi Panwaslu. Apa yang telah dilakukan dan bagaimana mengantisipasi atau menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam konteks pemilu. Langsung saja kita berbincang dengan Bung Rustam. Bung Rustam, bisa mungkin dijelaskan dulu tentang masalah dinamika yang terjadi, mungkin mulai dari tahapan kemarin hingga saat ini, apa yang menjadi menonjol? Ya, terima kasih, Bung. Jadi kalau berbicara pemilu, ya sebenarnya kan tahapan pemilu ini cukup panjang ya. Mulai dari tahapan penganggaran, ya kan, sampai di finishingnya itu adalah pelantikan nantinya. Nah, berbicara ini kan ada tahapannya masing-masing. Dari awal kita berbicara anggaran, kemudian setelah itu udah pemutakhiran data, kemudian nanti ada pendaftaran legislatif ya, yang kemarin berlangsung, kemudian setelah itu juga ada pemutakhiran data dan seterusnya lah ya. Nah, kemudian sampai masuk ke namanya penyelesaian hasil pemilihan umum yang bagi rekan-rekan partai politik yang tidak terima dengan hasil putusan MK ya, akhirnya ini kan muaranya itu kan hanya satu ya, karena ini sudah berbicara hasil. Kecuali kalau dia berbicara proses itu maka wewenangnya kemarin masuk ke kami. Nah, ini sudah masuk ke MK untuk hasilnya, dan dari 3 yang masuk ini 1 dinyatakan dismisal atau tidak dapat dilanjutkan gitu. Nah, jadi masih ada 2 yang masih berlangsung, dan ini di tanggal 30 Mei nantinya ini akan adalah masuk pada proses pembuktian. Jadi seperti itu. Jadi ya ini kita masih berproses semua untuk pemilunya ya. Jadi pasca nanti setelah ini baru nanti akan ada penetapan di akhir, sehingga nanti baru masuk ke tahapan pelantikan. Seperti itu, Bung. Ya, kalau kita melihat ini sejauh ini aman-aman saja ya kegiatan Panwaslu, tapi ternyata juga ada yang ke MK ya. Ya. Itu bisa diceritakan apa yang terjadi di sana? Ya, alhamdulillah bahwa prosesnya ya kita bisa semuanya berjalan dengan baik lah ya. Artinya kondisivitas keamanan semua di wilayah Kaltara itu cukup berjalan dengan baik tanpa ada hal-hal yang memang bisa berpengaruh signifikan ya. Jadi artinya bahwa teman-teman juga sesuai dengan alurnya, sesuai jalurnya untuk menuntut apa yang menurut mereka kurang puas lah begitu ya kan. Nah, ini kan memang ada 3 ya, kemarin salah satunya itu dari calon DPD yang mengajukan gugatan ke MK, kemudian ada 2 partai politik yang mengajukan begitu. Tapi substansi yang mereka permasalahkan itu apa? Terkait kada masalah hasil pemilu atau gimana? Ya, memang ini kan terkait substansinya kan sudah masuk ke ranahnya MK ya. Jadi pada prinsipnya teman-teman partai politik ini ada ketidakpuasan lah seperti itu ya. Menganggap ada hal mungkin yang kurang pas seperti itu yang dilakukan oleh rekan-rekan KPU gitu selaku penyelenggara teknis. Nah, sehingga memang jalurnya memang adalah melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Jadi itu ada 3 kasus yang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Tadi salah satunya DPD, kemudian ada salah satu kasus partai politik yang ada di Tarakan, dan satunya yang ada di Bulungan, seperti itu. Iya. Oke, sebelum kita lebih jauh lagi, saya ingin flashback ke belakang bahwa sejak awal ini Panwaslu memang melakukan semacam deklarasi besar-besaran ya, yang acara besar-besaran kemarin itu, dan kita lihat
cukup efektif ya, karena masyarakat mungkin selain sosialisasi, Iya. dia juga mengetahui bahwa tahapan pemilu sudah masuk. Betul. Nah, apakah itu berpengaruh kemarin seremonial itu dengan tahapan yang berjalan? Ya, alhamdulillah kan kita di Bawaslu sendiri ada yang namanya proses pencegahan ya. Oke. Jadi salah satu proses pencegahan itu yang kita membuat sosialisasi itu. Jadi selain kita buat yang sifatnya seremonial besar, ya kita juga ada semacam ke lembaga-lembaga, misalnya ke masyarakat. Jadi semua kita masuk, termasuk sampai ke pemilih pemula, bagaimana semua bisa kita memberikan pemahaman gitu. Jadi pada prinsipnya bahwa hak pilih mereka supaya mereka betul-betul gunakan, dan kalaupun ada ketidakpuasan, ada jalur yang bisa mereka tempuh seperti itu. Dan itu yang mereka lakukan sekarang. Ya, betul. Tapi ngomong-ngomong ini yang ke jalur MK ini bagaimana sekarang prosesnya? Ya, Sudah mencapai titik klimaks atau masih proses? ini masih insya Allah di tanggal 30 Mei nanti itu adalah proses pembuktian. Ya, karena kalau di dalam hukum kita kan bahwa siapa yang mengajukan duluan, dia akan mengajukan bukti-bukti bahwa ada mungkin yang kurang pas atau kurang inilah gitu kan. Nah, sehingga itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi nanti dari teman-teman KPU nanti akan melaksanakan yang namanya pembuktian bahwa mereka betul-betul sudah melaksanakan dan seterusnya lah. Nah, kalau dari Bawaslu sendiri itu lebih arahnya hanya bagaimana pengawasan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu gitu. Nah, ini masih berproses ya, kita tunggu saja nanti hasilnya ya, karena ini ada kesempatan yang diberikan karena ada 2 partai politik. Nah, di situ nanti ada keterangan ahli dan seterusnya yang akan berjalan. Baik, kemarin kan saya lihat ada perekrutan Panwascam ya. Ya. Tetapi pada saat pelaksanaan pemilihan legislatif, Ya. itu murni Bawaslu mengawasi, belum ada pembentukan Panwascam itu. Ya, jadi sebenarnya begini, ini kan proses yang hal yang berbeda begitu. Nah, ini kan proses pemilu dan proses pilkada gitu kan. Nah, kalau pemilu ya itu kan prosesnya sudah lama sekali ya, mulai dari 2023 tahapan sudah berjalan. Nah, di tahapan itu sudah ada memang perekrutan untuk pengawas pemilunya, ya kan. Nah, kalau ini kita dalam rangka melakukan rekrutmen untuk pengawas ad hoc yang ada di untuk pemilihan. Ini artinya baru dilakukan lagi atau ya, sudah memperpanjang yang lalu atau gimana? Jadi dia sistem kolaborasi. Jadi kita evaluasi yang ada, yang menurut kan artinya juga mereka bisa kesempatan untuk mendaftar lagi begitu. Jadi yang ingin mendaftar lagi ini, nah kita evaluasi yang mau mendaftar ini gitu. Nah, kemudian dari kekurangan itu kita akan membuka pendaftaran baru kemarin, itu yang terjadi. Kalau urgensinya Panwascam ini seperti apa membantu Panwas di provinsi? Ya, jadi Badan Pengawas Pemilu sendiri ya kan ini kan ada 3 ya, dia dari pusat RI, kemudian ada yang di tingkat provinsi dan ada juga di tingkat kabupaten kota yang baru di 2018 kemarin itu diresmikan secara permanen. Ya, karena dia berdasarkan Undang-Undang 7 2017 ya, di mana bahwa kabupaten kota itu adalah sudah sifatnya permanen. Nah, kalau dulu Panwas kabupaten kota itu kan sifatnya ad hoc. Nah, makanya di 2018 ada dia perubahan sudah sedikit ya? Ya, ada perubahan. Apa yang berubah sekarang ya? Ya, jadi dia sifatnya saja. Jadi kalau dia dulu ketika ada pemilihan atau ada pemilu baru mereka dibentuk. Nah, kalau sekarang mereka sifatnya permanen. Permanen? Ya, artinya dia ada terus itu? Ya ada ini mereka dengan masa jabatan 5 tahun. Berarti seleksinya itu juga cukup ketat ya? Ya, seperti itulah. Artinya itu untuk yang pengawas ini ya, yang Bawaslu Kabupaten Kota ya. Kalau dulu kan namanya pengawas pemilu ad hoc, dia artinya pengawas pemilu Kabupaten Kota gitu. Nah, kalau sekarang kan dia sudah berdiri sendiri sejak 2018 begitu. Oke, kita beralih ke masalah wilayah ya. Ini kan kita ada antar pulau ya. Ya, betul. Dan juga ada medan-medan yang cukup berat, misalnya di pedalaman segala macam itu. Nah, bagaimana mengatasi kalau berkaca kemarin di Pileg, dan kemudian mungkin ada pelajaran nanti yang diambil hikmahnya untuk diperbaiki di ya, memang artinya begini, harus kita akui memang bahwa medan untuk di Kaltara ini kan cukup berat ya. Ya, kita harus akui bahwa teman-teman ketika KPU misalnya melakukan distribusi logistik, ya ketika itu dalam hal ini kotak suara, bilik dan seterusnya sampai ke surat suara,
ya termasuk penarikannya kembali kan, karena surat suara ini harus kita tarik, ya kan. Nah, dalam itu Bawaslu melakukan pengawasan juga gitu, artinya ya turut serta di situ untuk melakukan pengawasan bahwa apa yang rekan-rekan KPU lakukan itu sesuai sudah prosedural, aturan main ditentukan oleh undang-undang. Nah, dari hasil pengawasan kita kemarin memang cukup lumayan berat ya, medannya, karena teman-teman juga harus misalnya daerah-daerah yang Sungai Boh misalnya dan seterusnya memang harus mengikuti alur sungai, ya kan, yang memang harus bahwa ketika surut itu perahunya harus diangkat dan seterusnya lah. Ini kan medan-medan yang cukup ini, bahwa ketika air pasang yang cukup ini juga teman-teman harus bertarung nyawa, artinya. Nah, makanya juga dari Bawaslu RI itu kan ada semacam inilah ya, kita juga memberikan ya artinya ada kebijakan lah, bahwa ketika kita juga sudah bekerja sama bahwa ada asuransi lah untuk teman-teman. Nah, selain itu ketika ada apa-apa juga biasanya ada sedikit bantuan biasanya yang kita berikan gitu. Jadi sekarang sudah ada asuransi ya terhadap semua petugas ya, Pak? Ya, jadi artinya ini kan bertahap. Kalau pemilu kemarin itu semua kita sampai ke tingkat paling bawah kita, artinya di tingkat KPPS ini bahwa kita ada pengawas TPS-nya, PTPS kita ya kan, itu bahwa ini kita masukkan semua asuransi, dan alhamdulillah juga dekat bantuan dari pemerintah provinsi ya, sehingga semuanya dipermudah. Nah, harapan kita juga nanti bahwa untuk pemilihan ini juga dari pemerintah provinsi bisa membantu supaya prosesnya bisa cepat semuanya. Baik. Kaltara TV masih bersama dengan kita di sini berbincang dengan Ketua Panwaslu Provinsi Kalimantan Utara, dan sebentar kita akan menanyakan tentang masalah kolaborasi dengan petugas lain dan kemudian apa tantangan terberat yang dihadapi sejauh ini. Kita kembali saat lagi.
spirit berkarya yang terus menyala membuat saya terus dihidupkan oleh tradisi penciptaan. Bagaimana roh rancangan menemukan panggungnya dan menantang ratusan mata. Selalu ingin berbagi dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Karya-karya kreatif dapat menerbangkan budaya tradisional Indonesia ke langit yang tinggi. Menjadi gembira dan sehat itu pilihan, seperti pilihan saya untuk selalu sehat dengan rutin minum jamu tetes hati gembira. Berdiri sunyi di hamparan pasir tak bertepi. Apakah hanya aku di antara indah ini? Tidak. Ternyata tidak. Aku tidak sendiri. Persaudaraan dalam kebersamaan siap menemani petualangan ini. Selamat datang di Desa Wisata Pantai Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Semua berawal dari lantunan pujian yang agung, syukur tak henti menjalar sanubari. Terbius pada hamparan pasir pantai dan riuh ombak, seraya dendangkan alunan kedamaian, aksara rindu, cinta mengukir ketenangan. Tercurah bahagia nurani memandang pesona yang membiru. Suasana nyaman dan bersih membuat setiap jiwa terbuai dalam pembaringan. Perjalanan berlanjut, anugerah alam dan bahari, sumber kekayaan terpendam tiada tara, begitu cantik rupa dan mempesona. Dari pesona bahari ke mutiara tari seni, Mandau dan Talawang begitu kokoh dalam magisnya. Lambaian tangan anggun meliuk-liuk menggambarkan kegembiraan yang hadir serta syukur yang mendalam. Cerita terus bergerak dalam kreasi dalam karya tangan, mengasah kelihayan jari jemari demi menghasilkan karya luar biasa. Karunia yang mempesona kuat, menghasilkan karya sempurna terukir hikayat.
Sepenggal mimpi akan kekayaan rasa, menghasilkan kudapan kuliner menggoda selera. Sungguh memantik rasa Mudani yang populer disebut rindu. Satu kebersamaan yang kuat demi satu tujuan kemajuan wisata Indonesia. Destinasi syarat kenangan seni, budaya, dan samudra biru. Inilah desa pemantik rasa rindu Mudani. Desa wisata Pantai Tanah Kuning, Bulungan, 75 desa wisata terbaik. Desa wisata berkelas dunia, Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Jamu tetes HG terbuat dari 21 bahan baku herbal pilihan, diantaranya kedelai, kacang hijau, minyak ikan, kayu manis, umbi teki, bawang putih, dan bahan lainnya yang difermentasi menjadi formulasi yang sangat baik bagi tubuh. HG memiliki kelebihan dalam menstimulasi kelenjar dan hormon sebagai antioksidan penangkal radikal bebas dan bersifat aprodiksiak sehingga mampu meningkatkan energi, stamina dalam aktivitas sehari-hari. Jamu tetes HG bukan yang pertama, tapi HG jamu tetes yang sebenarnya. HG, hati gembira membuat badan sehat senantiasa. Pemirsa Kaltara TV, di mana saya berada, kita kembali bersama dengan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara bersama Bung Rustam saat ini. Dan kita tadi telah berbincang tentang masalah dinamika yang terjadi di tugas-tugas Bawaslu selama ini sejak pileg kemarin dan kini memasuki pemilihan kepala daerah sebentar lagi. Dan kita sebentar menanyakan kembali tentang masalah kolaboratif dengan berbagai lembaga lain, misalnya kepolisian, TNI, dan juga KPU itu sendiri. Seperti apa mereka melakukan itu sehingga pelaksanaan pemilu berjalan langsung. Baik, Bu Rustam. Siap. Ini kan tidak berdiri sendiri ya. Iya. Walaupun merupakan badan, tetapi pasti terkait Ya, dengan kita pasti lain. ada kolaborasi lah dengan semuanya. Dengan polisi, gitu. dengan Ya. tentara, terutama KPU juga sendiri. Ya. Nah, sejauh bagaimana iramanya sejauh ini? Alhamdulillah ya, artinya dengan segala ini stakeholder kita bisa bekerja sama dengan baik. Misalnya pada saat pemutahiran data kita juga terbantu dari rekan-rekan di Sdukcapil yang coba ini ya kolaboratif lah, artinya bahwa mereka bagaimana juga selalu bisa bersinergi lah dengan baik dengan kami sehingga untuk pemutahiran data itu bisa berjalan baik dan lancar ya. Nah, begitu juga misalnya dengan teman-teman dari Kemenkumham ya berbicara data pemilih yang ada di lapas ya kan. Nah, ini kan juga seperti itu. Nah, kemudian juga terkait misalnya Satpol PP yang misalnya pada saat misalnya untuk pembersihan alat peraga kampanye ya kita sangat terbantu semuanya lah ya. Nah, kemudian juga dengan teman-teman kepolisian, kejaksaan yang kita ada di dalam namanya Sentra Gakumdu. Nah, alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar lah. Sehingga ya pemilihan kita ya alhamdulillah saya bilang ya saya sangat-sangat bersyukur sekali bahwa semua berjalan tanpa ada kekerasan dan lain sebagainya ya. Sejauh ini ya? Ya alhamdulillah, artinya bahwa tidak adalah yang sampai artinya hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Kira-kira apa yang membuat sehingga suasana dinamis begitu ya? Apakah karena memang efektivitas dari masing-masing petugas atau gimana? Ya alhamdulillah artinya bahwa kan kami ada namanya juga pencegahan ya. Nah, kita istilahnya begini, mencegah lebih baik daripada mengobati kan. Nah, sehingga kita selalu berusaha mengoptimalkan yang namanya pencegahan ya. Program itu kita jalankan dengan baik semuanya dan juga kita kolaborasi dengan semua elemen ya, bahwa misalnya dari pemuda, organisasi keagamaan, organisasi bahkan
termasuk ke sekolah kita yang untuk pemilih pemula, kita masuk semuanya sehingga ada kesadaran ke masyarakat dan selanjutnya semua kita coba inilah, dan kita juga berkolaborasi dengan juga stakeholder ya kan, artinya pencegahan berusaha kita lakukan semuanya, sehingga juga alhamdulillah ya kalau kita lihat bahwa misalnya terkait ASN hampir inilah ya, artinya hampir tidak ada sama sekali. Kalau kita berbicara ini bahwa untuk penanganan pelanggaran ASN kan sudah juga nggak ada ini kan, artinya bisalah berjalan dengan baik semua, artinya bahwa teman-teman dari pemerintahan juga bisa memberikan kesadaran ke ini bahwa mereka harus netral ya, seperti itu, TNI, Polri semuanya lah bisa berjalan dengan baik seperti itu. Menjalin kolaborasi komunikasi yang intens. Ya, alhamdulillah lah. Artinya komunikasi kita cukup intens dan program-program kita bisa berjalan dengan kolaborasi dengan semuanya gitu. Kami mau lebih mendalam lagi tentang tugas dan fungsi atau mekanisme cara jika terjadi masalah di lapangan, katakanlah pelanggaran pemilu seperti tadi ada ke MK. Itu seperti apa mekanismenya? Apakah harus melalui temuan dulu dilaporkan ke polisi atau polisi melaporkan langsung ke Bawaslu atau gimana mekanismenya? Jadi tergantung juga seperti ini Bung ya, artinya apakah kita berbicara proses atau hasil, ya kan? Kalau berbicara hasil itu akan kita masuk ke Mahkamah Konstitusi, artinya pasca pemilihan, ya kan? Nah kemudian kalau berbicara proses ini akan masuk ke Bawaslu. Nah di Bawaslu sendiri ada yang namanya Gakumdu. Nah Gakumdu ini terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Karena dia harus sidang acara cepat ya, sehingga bisa berjalan dengan cepat. Karena kalau untuk pemilihan ini kita untuk pemilu maksudnya ya itu dia prosesnya 7+7, 7 hari. 7 hari itu harus kita proses. Nah, kalau misalnya kurang itu akan tambah lagi 7 hari kerja. Ya, jadi ada total 14 hari kerja lah untuk kita proses semua itu gitu kan. Nah kemudian mekanismenya juga ada yang berdasarkan laporan masyarakat misalnya, ada juga yang berdasarkan temuan kita. Tapi tetap sama 7 itu ya? Iya, kalau pemilu dia tetap seperti itu. Iya, jadi artinya untuk proses penanganan pelanggarannya di Bawaslu itu 7+7. 7+7 ya? Ya, jadi artinya itu berdasarkan ketentuan yang ada gitu. Oke, mungkin sedikit mungkin masyarakat juga banyak belum tahu bahwa yang masuk ke ranah pidana dan kemudian administrasi itu seperti apa? Bisa dijelaskan ke apa? Ya. Ketua Bawaslu. Jadi kalau berbicara kan di kami untuk penanganan pelanggaran itu kan ada yang kepidana, ada yang sifatnya administratif ya kan. Nah, kemudian ada yang kita kembalikan ke artinya yang berwenang gitu. Misalnya ASN begitu. Setelah kita proses misalnya ya, ini kan bukan kewenangan kami ya kan untuk memproses itu. Ya, ketika dia ini biasanya kita limpahkan ke bagian kepegawaian seperti itu. Nah, kemudian kalau dia misalnya pidana ya kita akan proses ke pidananya gitu. Nah, kalau administratif artinya kita lihat arahnya kemana seperti itu. Iya. Tapi sejauh ini ada nggak temuan ASN yang tidak netral atau mungkin kelompok-kelompok yang... Ya alhamdulillah sih pada saat pemilu ya hampir tidak ada lah. Kalaupun ada ya sangat minim sekali gitu ya. Ya artinya bisa kita selesaikan semuanya dengan baik lah. Artinya tidak sampai ada proses yang sampai terlalu jauh gitu. Kalau dibanding dengan daerah lain Pak? Sangat jauh sekali gitu. Artinya jauh dari apa nih segi apa? Artinya perbandingannya kalau kayak kita di sini kan hampir jauh tidak ada ya? Gitu ya. Artinya artinya tidak ada yang kita proses ASN sama sekali karena pencegahan yang kita lakukan. Ya ketika ada hal yang menurut kita ini udah kita ingatkan duluan gitu ya. Misalnya di media sosialnya dia misalnya. Misalnya ada yang tanda-tanda ini bisa dianggap ya artinya belum pasti bahwa itu ini ya sudah kita ingatkan duluan begitu. Tapi sejauh ini ada indikasi seperti itu? Ya kemarin ada ini ya walaupun sebenarnya tidak ada niat begitu kan. Ya misalnya dia dengan salam ini misalnya begitu kan. Kadang kan ada asumsi orang misalnya begitu. Nah, padahal dia tidak ada niat sama sekali. Nah, ini kita ingatkan dia, yang begitu tolong dihapus dan seterusnya di media sosialnya. Gitu. Ya, ini kan Pak Ketua tidak terlepas dari teknologi ya. Iya benar. Sosial media dan juga teman-teman media mungkin yang ikut membantu dalam sosialisasi itu. Nah, sejauh mana peranan media ini membantu Bawaslu dalam hal
melaksanakan program? Ya, kita sangat juga berterima kasih ke rekan-rekan media ya. Artinya bahwa tanpa rekan-rekan media ini kan juga tidak bisa terpublikasi semua program kita dengan baik ya, sehingga ya kami sangat berterima kasih bahwa kesadaran masyarakat ini kan juga terbangun dengan bantuan rekan-rekan media untuk menyampaikan ke masyarakat sampai ke level paling bawah seperti itu. Nah, kemudian kita juga kan selalu berusaha ya berkolaborasi dengan teman-teman media, misalnya biasanya rekan-rekan media kita undang atau misalnya semua informasi kita kirim lah. Artinya kita sangat welcome sekali dengan rekan-rekan media seperti itu. Iya, kan Pak Ketua juga ini sudah beberapa kali menjalankan sebagai ketua ya. Ya. Kan pernah di KPU kalau nggak salah ya? Ya, dulu saya juga salah satu anggota KPU Provinsi periode 2015-2019. Ya, artinya saya mau mengatakan begini bahwa mungkin ada perbedaan dinamika dulu dengan sekarang, tapi nanti kita jawab setelah siap. kita kembali break dulu. Dan pemirsa tetap bersama dengan kami di Kaltara TV dalam wawancara khusus eksklusif bersama dengan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Kita kembali saat lagi. Spirit berkarya yang terus menyala membuat saya terus dihidupkan oleh tradisi penciptaan. Bagaimana roh rancangan menemukan panggungnya dan menantang ratusan mata. Selalu ingin berbagi dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Karya-karya kreatif dapat menerbangkan budaya tradisional Indonesia ke langit yang tinggi. Menjadi gembira dan sehat itu pilihan, seperti pilihan saya untuk selalu sehat
dengan rutin minum jamu tetes hati gembira. Berdiri sunyi di hamparan pasir tak bertepi. Apakah hanya aku di antara indah ini? Tidak. Ternyata tidak. Aku tidak sendiri. Persaudaraan dalam kebersamaan siap menemani petualangan ini. Selamat datang di Desa Wisata Pantai Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Semua berawal dari lantunan pujian yang agung, syukur tak henti menjalar sanubari. Terbius pada hamparan pasir pantai dan riuh ombak, seraya dendangkan alunan kedamaian, aksara rindu, cinta mengukir ketenangan. Tercurah bahagia nurani memandang pesona yang membiru. Suasana nyaman dan bersih membuat setiap jiwa terbuai dalam pembaringan. Perjalanan berlanjut, anugerah alam dan bahari, sumber kekayaan terpendam tiada tara, begitu cantik rupa dan mempesona. Dari pesona bahari ke mutiara tari seni, Mandau dan Talawang begitu kokoh dalam magisnya. Lambaian tangan anggun meliuk-liuk menggambarkan kegembiraan yang hadir serta syukur yang mendalam. Cerita terus bergerak dalam kreasi dalam karya tangan, mengasah kelihayan jari jemari demi menghasilkan karya luar biasa. Karunia yang mempesona kuat, menghasilkan karya sempurna terukir hikayat. Sepenggal mimpi akan kekayaan rasa, menghasilkan kudapan kuliner menggoda selera. Sungguh memantik rasa mudani yang populer disebut rindu. Satu kebersamaan yang kuat
demi satu tujuan kemajuan wisata Indonesia. Destinasi syarat kenangan seni, budaya, dan samudra biru. Inilah Desa Pemantik Rasa Rindu, Mudani. Desa wisata Pantai Tanah Kuning, Bulungan. 75 desa wisata terbaik. Desa wisata berkelas dunia. Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Jamu Tetes HG terbuat dari 21 bahan baku herbal pilihan, diantaranya kedelai, kacang hijau, minyak ikan, kayu manis, umbi teki, bawang putih, dan bahan lainnya yang difermentasi menjadi formulasi yang sangat baik bagi tubuh. HG memiliki kelebihan dalam menstimulasi kelenjar dan hormon sebagai antioksidan penangkal radikal bebas dan bersifat aprodiksiak sehingga mampu meningkatkan energi, stamina dalam aktivitas sehari-hari. Jamu tetes HG bukan yang pertama, tapi HG jamu tetes yang sebenarnya. HG, hati gembira membuat badan sehat senantiasa. Pemirsa Kaltara TV, terima kasih Anda bersama dengan kami di Bincang Spesial dengan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, dan kita tadi berbicara tentang mekanisme, dinamika, dan sekarang kita berbicara tentang dua segmen yang dilakukan pengawasan terhadap pemilu, yaitu pertama pemilu legislatif dan pemilu kepala daerah yang sebentar lagi akan masuk, dan kita sudah selesaikan kemarin pelaksanaan pemilu legislatif dan kita memasuki pemilu kepala daerah. Apa perbedaan dan bagaimana dinamikanya menghadapi dari Bawaslu sendiri? Nah, Pak Ketua, kita ketahui ini kan kalau pileg kemarin udah selesai ya, walaupun masih ada tahapan-tahapan MK dan seterusnya, tapi kita anggap itu udah masuk gerbang keberhasilan. Nah, sekarang menghadapi dengan pemilu kepala daerah, baik gubernur maupun kabupaten kota di 5 kabupaten kota Kalimantan Utara. Apa dinamika yang berbeda dengan? Pertama mungkin saya berbicara seperti ini ya. Untuk pemilihan kepala daerah sendiri, ini kan baru pertama kali dilakukan serentak seluruh Indonesia. Serentak ya. Jadi kalau kemarin kan presiden ya. Ya, jadi ini dia serentak seluruh Indonesia. Kalau dulu kan dia ada ini ya, misalnya di tahun ini misalnya pemilihan gubernur misalnya, di tahun ini misalnya pemilihan bupati, ya kan, atau wali kota misalnya. Nah ini seluruh Indonesia ini serentak bersamaan. Jadi gubernur, kemudian wali kota, bupati dipilih seluruh Indonesia ya bersamaan waktunya di bulan November nanti. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau berbicara dinamika pemilihan dengan pemilu ini akan sedikit berbeda ya. Karena kalau berbicara pemilu ya, ini kan biasanya banyak calonnya. Ya kan? Ada calon DPR RI-nya ya kan, ada calon provinsi, ada kabupaten kota, ada DPD. Dan itu ada beberapa partai kan. Nah, kalikan saja itu banyak sekali kan. Ribet ya. Nah, kalau pemilihan ini dia sedikit ya kan. Karena calon kepala daerah itu biasanya juga pasti tidak akan banyak gitu, karena dia terbatas dengan ketentuan. Nah, sehingga memang bahwa akan ada dinamika yang mungkin sedikit agak kencang lah ya dibanding apa yang antisipasi itu? Ya, artinya ini kan juga kita mengantisipasi biasanya karena kepala daerah ini kan lebih lokal ya sifatnya gitu kan. Militansinya lebih kuat ya? Militansinya lebih kuat. Nah, ini kan makanya kita akan selalu melakukan bagaimana pendekatan dengan semua pelaksana kampanye nantinya. Jadi harapan kita bahwa bagaimana juga semua bisa berjalan dengan baik. Nah, ini kan kita akan lebih kerja keras lah ya, karena sifatnya memang dia lokal, jadi akan terbatas di kita saja, dan fanatisme itu kan yang kita khawatirkan takut ada yang berlebihan begitu kan, terhadap dukungan calon yang memang
notabene tokoh-tokoh daerah lah yang punya potensi begitu. Apa yang paling rawan dan harus diantisipasi terlebih dahulu dengan melibatkan berbagai aparatur pembantu dari Bawaslu itu? Ya, yang pasti kita ini kan mencegah yang paling kita khawatirkan itu jangan sampai ada benturan ya antar pendukung. Nah, sehingga ini harus betul-betul dijaga baik pada saat kampanye maupun pra-kampanye. Ya kan, sehingga jangan sampai ada gesekan yang inilah. Jangan sampai ada saling ejek dan sebagainya. Ini kan yang kita jaga nih. Karena yang begitu kan sangat resistensinya tinggi gitu. Nah, sehingga memang ya harus pencegahannya kami nanti akan lebih betul-betul fokus begitu. Nah, mungkin agak berbeda dengan strategi-strategi yang kita lakukan pemilu dengan pemilihan nanti gitu. Nah, ini kan ada fanatisme yang berlebihan nanti ya. Masing-masing kubu itu tentu juga dinamikanya sangat tinggi sekali. Apakah dari sisi sumber daya di pelaksana tugas di Bawaslu ini sudah cukup memadai untuk menghadapi kalau berbicara cukup sih sebenarnya kami harus jujur bahwa pasukan kami sangat terbatas begitu kan. Ya, tapi kita selalu yang namanya kolaborasi. Ya kan? Makanya kita akan kerjasama misalnya dengan teman-teman polisian, teman-teman intel, artinya bahwa ketika ada isu-isu yang ini ya bagaimana kita harus cepat, ya kan, dalam penanganannya gitu. Jadi kita harus memang pencegahan ini yang kita prioritaskan nanti. Nah, bahwa bagaimana semuanya bisa berjalan dengan baik seperti itu. Dan ternyata memang kalau pileg kemarin memang banyak infrastruktur yang dianu ya, tetapi sedikit tapi lebih rawan ini ya. Benar. Kenapa bisa begitu, Pak Ketua? Ya karena ini kan skupnya dia politik lokal. Politik lokal. Ya, kalau kemarin kan politik nasional. Ya kan, artinya yang diperebutkan lebih luas. Nah, kalau ini kan berbicara kepala daerah, ada gubernur dan bupati atau gubernur misalnya dengan wali kota begitu. Nah, sehingga konteksnya dia akan lebih menyempit begitu sehingga kerawanan itu akan mungkin lebih tinggi dibanding dengan pemilu seperti itu, Bu. Oke. Mungkin pertanyaan berikutnya adalah kita kan ini tidak lepas daripada anggaran ya. Betul. Dan kita juga mengkhawatirkan apakah ini ideal atau tidak. Iya. Mungkin kemarin pileg selesai sehingga kita bisa katakan udah selesai ya, anggarannya udah selesai. Tapi bagaimana dengan pilegnya, dengan dinamika yang kita khawatirkan tadi itu? Apakah ideal atau tidak? Ya, alhamdulillah sih, artinya kalau anggaran yang kami dapat dari pemerintah provinsi, karena ini kan kewajiban dari pemerintah provinsi terkait anggaran, dan alhamdulillah udah clear semua lah ya, termasuk rekan-rekan di kabupaten kota. Tinggal hanya menunggu pencairan tahap kedua. Nah, ini mudah-mudahan yang pertama sudah ya? Ya, alhamdulillah yang pertama sudah, karena kemarin dari kebijakan Kemendagri bahwa di tahun 2023 itu adalah 40% harus dicairkan terlebih dahulu. Nah, sisanya 60% itu di tahap kedua. Artinya kurang lebih 5 atau 6 bulan sebelum pelaksanaan itu harus sudah dicairkan, sehingga untuk memudahkan semua ini ya. Nah, kemudian terkait anggaran ini alhamdulillah semua sudah bisa berjalan lah dengan baik, walaupun memang ada sedikit dinamika memang yang sempat kemarin agak ini sehingga di salah satu kabupaten kota memang prosesnya agak menjadi lebih panjang seperti itu. Kalau menyangkut masalah potensi kerusuhan atau katakanlah dinamika-dinamika yang bisa memicu kepada hal yang negatif, kira-kira itu potensinya dibanding dengan tahun kemarin, pemilihan gubernur dan wali kota atau kabupaten kota tahun lalu atau 4 tahun sebelumnya dengan sekarang ini, analisanya gimana, Pak Ketua? Artinya begini, ini kan kita belum tahu nanti berapa calon. Ya, artinya bahwa ketika head to head, ya kan, itu potensi gesekannya kan lebih tinggi ketika misalnya dengan 3 calon, misalnya ya kan. Jadi artinya ini juga kita belum tahu kemudian posisi di kabupaten kota itu seperti apa. Nah, artinya ini kita belum tahu nanti calonnya siapa saja, ya kan, kemudian gesekan diantaranya. Tapi kita sih berharap bahwa semua siapapun yang misalnya menjadi calon nantinya itu bisa menjaga timnya dan pasukannya lah, untuk bagaimana kita menciptakan pemilihan yang damai untuk Kaltara seperti itu. Kalau berbicara ideal menurut analisa dari Bawaslu, kira-kira bagaimana seorang figur balon menjaga institusinya itu atau pendukungnya itu agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan? Kira-kira. Ya, artinya kita berharap siapapun calonnya nanti ya jangan mengeluarkan statement-statement yang nadanya atau sifatnya itu rasis. Yang sifatnya rasis, misalnya sifatnya sara dan seterusnya lah, yang sifatnya negatif.
Ini kan juga untuk menjaga bagaimana kondutivitas kita di Kaltara. Karena kalau ada apa-apa, toh kita yang rugi gitu. Tapi sejauh ini ada potensi nggak atau ada yang macam sejauh ini? Ya kalau berbicara potensi itu selalu ada gitu. Tapi bagaimana kita bisa menjaga itu semua begitu kan? Makanya kita tetap berusaha kolaborasi, kita mengingatkan semua dengan ini, termasuk tim-timnya nanti. Ya ini kan agak berbeda memang strateginya dengan ketika pemilu dan pemilihan. Nah kita akan lebih fokus misalnya ke timnya, bagaimana pencegahan orang-orang dan seterusnya. Ya tapi ya semuanya kan kembali ke ini semua ya, artinya bagaimana membangun kesadaran masyarakat bahwa jangan sampai fanatisme itu fanatik boleh, tapi jangan berlebihan. Nah, seperti itu. Iya. Baik pemirsa, sebelum kita akhiri mungkin ada closing statement dari Ketua Bawaslu, baik kepada masyarakat, mungkin pada kontestan juga, silakan. Terima kasih Bung, saya mengharapkan kepada seluruh masyarakat Kalimantan Utara, ya bagaimana kita ini sudah menjalankan pemilu, alhamdulillah berjalan baik dan lancar. Nah kami berharap juga semua dukungan masyarakat, khususnya masyarakat Kaltara, bagaimana kita bisa melewati nanti pemilihan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Seperti itu, Bung. Baik pemirsa, tidak terasa kita udah 30 menit berbincang dengan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara terkait masalah dinamika pemilihan legislatif dan juga pemilih kepala daerah yang sebentar lagi akan kita masuki. Dan kepada pemirsa, saya ucapkan terima kasih telah bersama kami dan mudah-mudahan perbincangan kami ini sangat bermanfaat khususnya kepada para pendukung calon kepala daerah, bupati dan gubernur se-Kalimantan Utara. Saya Msakir Segan Oduri, terima kasih. Kita ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Salam.